Halo Sobat Gudang Movie yang kami cintai. Kali ini kami akan merekap alur cerita film yang sangat keren dan epik. Film ini berjudul A Drive 2018. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang perjuangan seorang wanita yang bernama Tammy. Ia bertahan hidup di tengah lautan ganas selama 42 hari. Peristiwa ini bermula ketika ia dan seorang pria yang merupakan tunangannya. Mereka berencana berkeliling dunia dengan kapal mereka. Namun perjalanan mereka tak semulus yang diharapkan. Kapal mereka harus berhadapan dengan badai kategori 4, di mana badai ini membuat kapal mereka rusak parah. Dan tunangan Tammy harus kehilangan nyawanya dalam peristiwa badai maha dahsyat ini. Jadi bagaimana keseruannya? Sebelum itu mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Oke, siapkan kopi, pasang handsetnya, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Film ini berlatar pada tahun 1983 dan akan berfokus kepada wanita petualang yang bernama Tammy Oldman. Dia sangat menyukai olahraga laut, seperti selancar dan berlayar. Untuk membiayai hidupnya, Tammy bekerja sebagai juru masak di sebuah kapal. Dan setelah kontraknya selesai, dia kemudian bekerja di tempat reparasi kapal. Di suatu waktu, Tammy berkenalan dengan seorang pria yang bernama Richard, di mana Richard dan Tammy ternyata memiliki kecocokan, yaitu mereka sama-sama menyukai hal-hal yang berbau dengan laut. Tak lama mereka pun semakin dekat. Kemudian pada suatu malam, mereka melakukan makan malam di kapal Richard, sambil berbagi cerita tentang pengalaman mereka masing-masing. Setelah semakin dekat, mereka pun melakukan aktivitas olahraga laut dengan menggunakan perahu layar, dan juga pergi untuk berhiking berdua. Hari demi hari pun mereka lalui bersama. Mereka pun semakin dekat. Pada suatu hari, Tammy dan Richard membicarakan soal petualangan yang lebih jauh, yaitu berkeliling dunia berdua mengarungi lautan. Akan tetapi karena belum memiliki uang yang cukup, mereka belum mengetahui kapan petualangan itu bisa terwujud. Dan sampai pada suatu hari, mereka bertemu dengan teman lama Richard. Dan pada saat mereka sedang mengobrol di warung kopi, Richard yang saat itu dikenal sebagai orang yang suka mengarungi lautan, mendapatkan tawaran untuk membawa kapal mereka ke San Diego, California. Dan dia akan dibayar $10.000 jika Richard mau melakukannya. Tidak hanya itu, Richard juga akan diberikan tiket kelas 1 jika dia hendak kembali dari sana. Namun karena tawaran itu hanya untuk satu orang, dan dia tidak ingin meninggalkan Tammy sendirian, Richard pun akhirnya mencoba bernegosiasi dengan meminta 2 tiket kembali, agar dia bisa mewujudkan mimpinya untuk berpetualang bersama Tammy. Dan ternyata hal tersebut pun disetujui oleh temannya Richard. Sebenarnya saat itu, Tammy masih ragu untuk mengarungi samudra sejauh itu. Akan tetapi dengan kemampuan membujuknya, Richard berhasil meyakinkan Tammy untuk berpetualang bersamanya. Singkat cerita, pada malam harinya, Richard dan Tammy pergi melihat-lihat isi kapal yang akan mereka bawa. Dikarenakan kapal yang mereka bawa itu adalah kapal yang cukup mewah, Tammy yang awalnya ragu menjadi semakin excited untuk mengarungi lautan dengan kapal itu. Dan Tammy pun menuliskan surat kepada ibunya untuk mengabarkan bahwa dia akan pulang dengan perkiraan perjalanan selama 30 hari. Tammy juga menuliskan bahwa dia akan mengenalkan Richard kepada ibunya saat dia tiba nanti. Setelah itu mereka pun berangkat mengarungi Samudra Pasifik yang mereka sangat idam-idamkan. Di perjalanan, Tammy dan Richard terlihat sangat menikmati suasana sunset di kapal itu. Sesekali Richard dengan suara merdunya menyanyikan lagu untuk Tammy, dan mereka akhirnya juga semakin dekat satu sama lain. Hingga pada akhirnya Richard pun melamar Tammy di kapal tersebut. Akan tetapi semuanya tidak berjalan lancar.
karena pada keesokan harinya Richard mendapatkan peringatan dari radio yang menyatakan akan ada badai di titik koordinat mereka berada, di mana badai itu merupakan badai kategori 4. Sedikit informasi bahwa badai kategori 4 ini merupakan badai yang sangat kuat, di mana gelombang laut yang dihasilkan bisa setinggi 13 meter, dan itu tentu saja sangat mematikan. Karena khawatir, Tami menyarankan untuk mengubah haluan agar bisa terhindar dari badai itu. Meski sudah mengubah arah dan bersiap dengan segala kemungkinan, badai yang sangat kuat itu pun tetap menghantam mereka. Di situasi ini, Richard mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menjaga layar agar tidak rusak. Sementara Tami memegang kemudi agar perahu tetap bisa dikendalikan. Dengan kepanikan itu, kedua pasangan ini tetap saling mengarahkan satu sama lain. Di saat mereka merasa berhasil mengendalikan kapal, tiba-tiba gelombang yang sangat besar datang menghantam kapal mereka. Tapi sebelumnya Sami sudah diarahkan untuk masuk ke dalam kabin, sehingga dia bisa selamat di dalam kabin itu. Akan tetapi Richard yang masih berada di luar terpental akibat gelombang itu, hingga akhirnya ia pun tenggelam di badai yang sangat ganas itu. Keesokan harinya Tami terbangun di dalam kapal yang sudah dimasuki air, tapi untungnya kapal mereka tidak tenggelam, sehingga Tami masih bisa selamat dari badai tersebut. Tami yang sadar kalau Richard tidak ada di kapal, dengan panik ia pun mulai mencarinya. Akan tetapi Richard tetap tidak ditemukan. Tanpa putus asa, Tami pun terus mencari keberadaan Richard dengan menggunakan teropong. Di sana Tami juga berusaha meminta pertolongan dengan menggunakan radio. Akan tetapi radionya malah rusak dan tidak bisa digunakan. 129 degrees. Does anyone copy? Hello? Tak berselang lama, tiba-tiba Tami melihat sesuatu. Dan saat dia melihat dengan teropongnya, ternyata Tami melihat sekoci yang terapung. Dan ia yakin bahwa Richard ada di atas sekoci itu. Akhirnya Tami pun segera menyalakan mesin kapal untuk menjemput Richard. Akan tetapi akibat dari badai semalam, kapalnya tidak bisa dinyalakan. Akhirnya Tami pun mencoba memperbaiki layar yang rusak, agar kapal bisa bergerak tanpa mesin. Setelah selesai, Tami mencoba membawa kapal mendekati sekoci, dan benar saja di sana ada Richard yang sedang berpegangan pada sekoci yang mengapung. Dan tanpa pikir panjang, Tami pun melompat ke laut untuk menyelamatkan Richard yang saat itu sedang terluka parah. Meski sudah diselamatkan, Richard harus tetap dirawat karena kaki dan tulang rusuknya patah. Karena hal itu, Tami kemudian melihat peta laut untuk memperhitungkan jarak terdekat mereka dengan daratan. Setelah menemukan arah, kapal pun melaju dengan menggunakan layar seadanya. Di tengah perjalanan, Tami mengumpulkan makanan yang tersisa. Dan dengan susah payah akhirnya Tami bisa menghidupkan pompa air bersih untuk mereka minum. Dan 5 hari pun telah berlalu sejak kejadian badai yang telah menghantam kapal mereka. Di sini Tami terlihat sedang menghitung jarak dan lokasi mereka, yang ternyata mereka berada beribu-ribu mil jauhnya dari daratan. Di sini Tami mulai frustasi, namun ia ditenangkan oleh kehadiran Richard yang selalu memberinya semangat. Singkat cerita, 10 hari telah berlalu, dan ternyata luka Richard semakin parah. Akan tetapi, Tami tetap merawatnya dengan penuh kasih sayang. Di saat yang sama, persediaan air tawar mulai menipis. Hal ini memaksa mereka untuk menghemat air, dan untuk menambah persediaan makanan, Tami mencoba menyelam dan mencari ikan dengan menggunakan panah. Akan tetapi karena tidak terbiasa, dia pun kembali ke kapal dengan tangan kosong. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Tami yang semakin frustasi dengan keadaan itu mencoba menenangkan dirinya dengan cara meditasi. Lalu tak lama hujan pun turun. Hal itu membuat Tami sangat senang. Di sana Tami menampung semua air hujan untuk dijadikan persediaan air minum.
Dan singkat cerita, 18 hari pun telah berlalu. Tami pun mencoba mencari makanan yang tersisa di dalam kapal. Dan ia pun menemukan beberapa botol minuman dan sekotak cerutu. Dan hal itu membuatnya senang bukan main, karena mereka akan berpesta dengan temuan Tami tersebut. Mereka terlihat berusaha menghibur diri mereka sendiri, agar tidak larut dalam kesedihan. Sesekali Tami memainkan gitar untuk meringankan beban mereka, yang tengah bingung apakah mereka akan selamat atau tidak. Pada malam harinya, tiba-tiba Tami terbangun dan melihat ada kapal yang mendekati mereka. Akan tetapi saat Tami berusaha menembakkan flare gun ke kapal itu malah tak melihat flare gun yang ditembakkan oleh Tami. Dan kapal itu pun berlalu dan hilang entah kemana. Dan pada akhirnya Tami pun sadar bahwa yang dia lihat itu ternyata hanyalah halusinasinya saja. Karena kejadian itu, Tami pun menjadi semakin frustasi. We're probably Dehydrated, delirious. Akan tetapi selama ada Richard di sampingnya, Richard selalu bisa menenangkannya dengan mengatakan, kamu mungkin kelelahan dan dehidrasi, tapi kamu belum boleh mati hari ini. Dengan kata-kata itu membuat Tami kembali bersemangat untuk bertahan hidup. Dan hari demi hari pun berlalu, dan luka Richard semakin parah dan mulai membusuk. Di sana persediaan makanan dan minuman juga sudah mulai menipis. Saat itu Tami mengabarkan kepada Richard bahwa jarak mereka sudah sangat dekat dengan daratan. Meskipun sebenarnya jarak mereka itu sejauh 690 mil atau sekitar 1110 km dari daratan. Dan jika dihitung dengan kecepatan mereka sekarang yang menggunakan layar seadanya, mereka diperkirakan baru akan sampai 30 hari ke depan. Dan saat ini sudah 33 hari berlalu. Di sini terlihat mereka sudah kehabisan tenaga dan semakin lemas. Akan tetapi dengan adanya Richard, Tami pun tetap berusaha tegar untuk bertahan hidup. Mereka juga mulai membahas apa saja yang akan mereka lakukan jika sudah tiba di daratan nanti. Dan di hari ke-41, Richard nampaknya memberikan kode kepada Tami. Dan Ternyata selama ini keberadaan Richard hanyalah halusinasi Tami. Kejadian yang sebenarnya adalah saat badai menghantam, Richard yang tenggelam saat itu tidak terselamatkan. Dan Tami berhalusinasi tentang Richard agar Tami selalu merasa tega untuk melewati semua ini. Dan pada saat Tami sedang melamun, tiba-tiba dia melihat seekor burung yang hinggap di kapalnya. Dan seketika itu Tami pun tersadar bahwa kehadiran burung menandakan bahwa daratan sudah dekat. Melihat hal ini, Tami pun terharu sekaligus bahagia karena ia merasa akan segera diselamatkan. Dan dia pun sekali lagi menembakkan flare gun miliknya. Yang membuat sebuah kapal besar menghampirinya. Tami pun berhasil dievakuasi dan kembali bisa menjalani hidupnya. Dan mimpinya untuk mengelilingi dunia dengan orang yang sangat ia cintai telah pupus ditelan oleh bencana alam yang mereka alami. Dan film pun berakhir. Dalam film ini kita dapat mengambil hikmah, yaitu perjuangan dan optimisme. Di dalam film ini kita diajarkan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan untuk bertahan hidup. Walaupun kelihatannya itu sangat mustahil. Oleh karena itu kita harus selalu optimis dalam berjuang. Kita tidak boleh langsung menyerah begitu saja. Karena dengan perjuangan yang disertai dengan sikap optimis, percayalah hal yang indah akan menunggumu di akhir perjuangan sulitmu tersebut. Bagi sobat yang mungkin mempunyai pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya sob. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya sob. Mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Komentarmu sangat berarti bagi kami. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.